Halo teman-teman, selamat datang di podcast Unisa Kuningan bareng kita Hima Kesmas. Aku Siva Nurul Afliani. Dan aku Hildan Muhammad Faisal. Nah, jadi teman-teman yang mau dengerin ini semoga sedang tidak dikejar-kejar deadline. Amin. Oke, ngomongin soal tugas dan kuliah nih, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini kayaknya tingkat stres mahasiswa itu ya membatas, kayak tugas numpuk, revisi jalan terus, belum lagi mikirin masa depan. Nah, bener banget tuh, apalagi kalau udah tugas tuh udah mepet, deadline, artikel, jurnal segala macam itu udah numpuk, udah deadline-nya udah mepet, kita tuh kayak rasanya tuh pengen healing, pengen kemana gitu, pengen ngopi americano 8 sud tuh kalau bisa, pengen makan seblak gitu kayak level 10 tuh kalau bisa tuh. Nah, ternyata kamu gak sendirian loh. Banyak banget dari kita yang kalau stres kuliah larinya langsung ke seblak, bakso aci, atau es kopi susu. Nah, kamu tau gak sih fenomena ini tuh ada nama ilmiahnya loh. Nah, apa tuh? Belum pernah dengar soalnya nih. Nah, namanya emotional eating. Jadi di mana kita makan bukan karena lapar, tapi karena pikiran dan ketenangan kita tuh. Makanya episode kita hari ini judulnya seru banget. Stres kuliah pelarian seblak, yuk kenalan sama emotional eating. Wih, keren banget tuh, sumpah itu kayak menarik banget ya untuk dipelajari. Tapi tenang teman-teman semua, di sini kita gak bakal sotoy berdua ya. Oke, Kita gak bakal sotoy berdua. Di sini kita udah mengundang narasumber. Udah ini di depan saya ada Ibu Ropiko. Di sini beliau sebagai ibu kaprodi dari program studi gizi ya. Jadi kita gak bakal sotoy ya. Kita bisa langsung nanya ke narasumbernya langsung. Oke Bu, tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita bedah kenapa sih seblak bisa jadi penyelamat stres kuliah dan kapan kita harus waspada. Oke, mungkin Ibu selamat datang di podcast kami. Gimana Ibu kabarnya? Halo, selamat datang. Iya, alhamdulillah hari ini happy sekali ya, karena memenuhi undangan dari Hima Kesmas untuk ngebahas sesuatu yang sangat menarik. Gitu. Nah, sebelum kita mulai ke yang susah-susah nih Bu, Ibu lihatnya gimana nih mahasiswa sekarang, apalagi kan ini mendekati UAS ya Bu ya. Gimana sih tuh kondisi mental mahasiswa Bu yang Ibu lihat nih kalau Ibu lagi ngajar nih. Nah, Ibu ngajar juga banyak kan. mahasiswa lagi belajar sudah stres banget nih gitu. Oke, kalau dari menurut pandangan saya, riset saya ya setiap tahun ke tahun itu sepertinya tren kesehatan mental ya, terutama stres mahasiswa itu semakin meningkat gitu ya, karena banyak faktornya tuh. Pertama ada faktor stres akademik ya, karena tuntutan tugas semakin banyak, kemudian tugas akhir, ada lagi tuntutan IPK-nya pengen tinggi, kemudian pengen jadi mahasiswa terbaik misalnya gitu ya, atau wisudawan terbaik. Nah itu saya lihat mahasiswa sekarang itu jadi lebih mudah stres gitu ya. Betul. Gitu kelihatannya, tapi mudah-mudahan sih masih aman, di batas aman gitulah ya. Iya sih, karena banyak juga mahasiswa sekarang tuh apalagi sekarang Gen Z ya, ngeluh lah segala macam, tugas segala macam. Nah, menurut Ibu juga apakah ini nih kita kerasa juga stres ya Bu ya kalau ngerjain tugas segala macam, itu tuh normal gak sih Bu kalau kita lagi banyak tugas segala macam kita ngerasa stres, itu normal gak sih? Stres itu sebenarnya normal-normal aja, bukan hanya mahasiswa ya. Kita sebagai manusia itu pasti ada stresnya gitu. Tapi yang nggak normal itu ketika stresnya itu sudah berkelanjutan. Jadi terus menerus, tiap hari stres, kuliah stres, ujian stres, libur stres gitu, yang terus menerus terjadi, itu yang harus diwaspadai. Tapi sebenarnya kalau stres biasa gitu ya, itu dalam kehidupan manusia tentunya sangat normal dan wajar sekali gitu. Oke, Bu. Terus juga kenapa setiap orang itu memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi stres itu? Pasti ya. Setiap manusia punya pikiran yang berbeda, punya hati yang berbeda gitu, punya masalah yang berbeda. Otomatis cara menghadapi stres juga berbeda. Kemudian ada beberapa faktor lain nih, misalnya ada latar belakang keluarga, kemudian latar belakang pendidikan, atau misalnya kelelahan, aktivitas yang terlalu berat, itu juga sangat mempengaruhi gimana seseorang itu bisa mengelola stresnya masing-masing gitu. Nah Ibu, ini kan kalau kita lagi stres nih, kita kan banyak cara ya untuk menghilangkan stres itu kan, untuk mengurangi rasa stres itu kan, misalkan kayak hiking lah. Kalau saya sih jujur lebih suka ke alam gitu, kalau lagi stres gitu kan, main ke alam, hiking atau apa. Tapi kan banyak orang juga, terutama cewek-cewek nih ya Bu ya, kalau lagi stres tuh larinya ke makanan manis atau kayak seblak tuh Bu. Itu kan seblak tuh kayak
pedas banget tuh. Kalau lagi sama cewek tuh lihat makan sambal tuh kayak level 5, level 10 itu gimana pelariannya ke sana tuh? Gimana tuh dari pandangan ibu tuh kalau pelariannya ke arah sana gitu? Jadi kalau menurut ilmu gizi ya, ini kita kaitkan dengan ilmu gizi. Jadi kalau dalam ilmu gizi itu ada namanya comfort food. Jadi makanan itu sebagai memberikan rasa nyaman. Biasanya makanan-makanan yang comfort food ini yang cenderung memberikan rasa nyaman adalah satu yang tinggi gula. Rasanya manis dong. Contoh apa? Kopi gula aren. Contoh ya. Kemudian yang tinggi garam dan natrium. Biasanya yang gurih, micin edik siapa yang micin edik gitu. Kemudian tinggi karbohidrat, peraci-acian, semua banyak ya. Iya banyak banget. Cilok, banyak banget. pertapiokaan. Itu biasanya makanan-makanan yang bisa menimbulkan rasa menyenangkan kalau kita makan gitu. Nah, kalau misalnya makanan-makanan itu dikonsumsi itu biasanya akan memberikan sinyal nih ke otak kita. Otak, ayo keluarin hormon namanya dopamin. Dopamin itu bisa bikin kita bahagia kan? Nah, tapi hanya sementara gitu. Jadi makanya kenapa banyak orang ketika merasa dirinya tidak nyaman, dia stres, itu larinya ke makanan, karena makanan dan minuman yang comfort food ini sifatnya sangat cepat sekali memberikan rasa bahagia walaupun hanya sementara gitu. Jadi nggak menyelesaikan masalah ya. Hanya pengalihan doang kan, pelarian doang. Makanya kan, banyak sekali tuh fenomena seperti itu. Iya, apalagi kan mahasiswa biasanya tuh kalau bahkan jangankan lagi stres gitu ya, lagi di kelas nih Bu, lagi mata kuliah yang kepikiran tuh bukan ini kuliahnya gimana, tapi kayak nanti siang makan apa ya gitu kan. Terus lagi makan apa ya? Terus kan lari-larinya biasanya kan kalau nongkrong ya kalau gak kopi Pasti sebelah gitu kan, lari-larinya ya gak bakal jauh dari itulah. Mahasiswa gak bakal, apalagi kalau ngekos tuh kan Bu ya, itu kalau ngekos lebih gak teratur kan, makan kan lebih ke makan. Tapi nggak ada mahasiswa yang lagi sebenarnya aduh pengen jus smoothies buah. Ada kayaknya. Aduh pengen makan seimbang gizi sehat gitu, gak ada. Lagi stres nih pengen telur rebus, gak ada kayaknya ya itu ya, gak ada ya kayaknya. Tapi kayak rata-rata ke sebelah ke apa gitu kan. Lebih ke makanan-makanan yang emang bisa disebut junk food lah ya Bu, kebanyakan. Iya. Nah, kalau ngomongin soal lapar Ibu, gimana sih cara membedakan lapar fisik sama lapar emosional? Nah, tentunya itu beda banget. Ya, ada 4 perbedaan kalau yang secara utamanya. Jadi kalau lapar fisik itu kita nggak tiba-tiba datangnya. Jadi sudah ada rutenya gitu ya, ritmenya. Misalnya kita sarapan jam 7 pagi. Nah, tubuh kita itu kalau metabolismenya baik ya, kita akan mulai lapar kembali pukul 10 di jam selingan 1 atau jam snack. Nah ya. Tapi kalau lapar fisik tidak usah lapar emotional eating ya, nggak usah lapar dulu, ya kan? Iya sih, lihat apa pengen. Iya, lagi emosi apa, aduh enaknya makan apa ya, enaknya minum apa ya gitu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau lapar fisik itu kita bisa makan apa aja yang ada di depan kita. Bener nggak? Benar. Aku lapar banget nih kan, misalnya ada apa ya, ada lontong kita makan, ada roti kita makan. Tapi kalau emotional eating cenderung mengidamkan sesuatu. Jadi dia misalnya pengen ramen, aduh enak ramen nih, anget-anget. Terus di depannya ada snack misalnya gitu, aku nggak mau makan itu karena aku pengennya ramen. Jadi itu cenderung mengidamkan sesuatu ya. Kemudian BM ya. Nah, terus kalau lapar fisik setelah kita kenyang itu akan timbul rasa syukur, alhamdulillah kenyang. Yang penting kenyang. Kita berhenti makan. Tapi kalau emotional eating itu kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol makan. Jadi masih bisa makan walaupun sudah kenyang, terus aja ngemil, nggak berhenti. Itu ciri yang ketiga. Dan yang terakhir, kalau lapar fisik itu tadi ya rasa syukur, yang menimbulkan rasa syukur, tidak merasa bersalah. Nah, kalau misalnya yang emotional eating itu biasanya menimbulkan rasa bersalah atau menyesal. Aduh nyesel banget tadi makan terlalu banyak, nyesel banget tadi minum manis, makan gorengan misalnya gitu. Nah itu ciri atau yang kita bisa ngebedain mana sih lapar fisik sama emotional eating gitu. Iya sih, kayaknya kalau kita misalkan lagi makan nih pengen sesuatu nih, itu tuh kayak makan terus nggak bisa berhenti kan? Nggak bisa berhenti kan? Biasanya tuh yang simple deh, keripik pedas. Nah, keripik pedas kan kayak susah tuh buat minum, makan lagi belum habis, lagi. ayo aja hajar ya. Pertanyaan dari aku itu gini Bu,
sebenarnya kalau emotional eating itu dampaknya buruk gak sih, sama usia berapa sih rentan orang itu terkena emosional, bukan terkena ya, lebih ke Yang sering paling lakuin ya rentan gitu, ya, yang paling oke. rentan gitu lakuin emotional eating. Jadi kalau Kalau namanya emotional eating itu bisa berdampak buruk kalau terjadi secara terus-menerus. Sebenarnya setiap manusia itu sangat wajar mengalami emotional Iya. eating ya, karena manusia memang ritmenya naik turun, ada stres, ada nggak stres gitu. Cuman kalau setiap hari berlangsung emotional eating, kan harusnya manusia itu punya kebutuhan gizi harian ya. Oh iya, Nah, iya. jadi harus makan gizi seimbang sesuai dengan isi piringku Oh. yang mengandung karbohidrat, protein, sayur dan buah, kemudian minum cukup. Nah, kalau misalnya itu yang dikesampingkan, yang dominannya adalah emotional eating, setiap makan tuh jadinya enggak baik kan? Ya betul. Hari ini mie ayam, kemudian seblak lagi nasi goreng. Nah, akhirnya Iya. kebutuhan sayur dan buah tidak terpenuhi, kebutuhan protein tidak terpenuhi, akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Misalnya obesitas ya. Oh, iya, iya, itu. Kemudian penyakit tidak menular di kemudian hari ya, seperti diabetes mellitus, hipertensi gitu. Kemudian kalau usia yang paling rentan ya sebenarnya usia remaja dan dewasa awal, berarti teman-teman mahasiswa Ya. nih. Iya, betul, Ya. iya. Kenapa sih? Karena pada saat usia itu katanya tekanan stresnya sedang ada di puncak. Jadi Apalagi mahasiswa kanan akhir ya, ya. betul. Tekanannya Iya. tuh dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri Iya, gitu iya, ya. betul. Dari sekolah, dari pekerjaan, dari keluarga, dari pertemanan, atau bahkan dari media sosial. Oh iya itu betul, Ya, betul. itu. Tapi sebenarnya di luar dari usia tersebut juga semua orang berpotensi mengalami emotional eating. Kalau tadi faktor penyebab yang tadi itu ada gitu ya, sering merasa cemas, kesepian, marah gitu, dia nggak bisa menghadapi masalah itu sendirian misalnya gitu. Oke. Oke nih Bu, kapan sih seseorang itu perlu waspada? ada ketika terhadap kebiasaan ini gitu Bu. Oh, seseorang harus mulai waspada ya kalau emotional eating itu sudah mengganggu terhadap kesehatan. Misalnya satu, sudah mulai insomnia. Oh iya. Susah Iya. tidur di Iya. malam hari. Iya, Kita betul, tahu Bu. kalau tidur di malam hari itu tidak bisa digantikan dengan tidur di siang hari. Iya. Ya kan? Iya. Setiap orang itu harus punya tidur yang berkualitas. Sedangkan kalau orang yang terlalu sering emotional eating, dia makan di malam hari, otomatis tidurnya akan terganggu, tidak berkualitas. Dampaknya apa? Besok paginya lelah, Oh iya iya. kurang Setuju. bersemangat, Setuju, Bu. ngantuk, akhirnya menurunkan produktivitas. Kemudian yang kedua juga bisa kehilangan nafsu makan, atau sebaliknya nafsu makannya nggak bisa dikontrol. Oh. Kita harus udah mulai waspada gitu ya. Jadi kalau memang sudah sangat berlebih, kayak nggak bisa ngerem nih aku nih gitu ya, mungkin saatnya konsul ke ahlinya gitu ya. Boleh ke ahli gizi atau boleh ke psikolog gitu. Nah, Bu, misalkan kita kan ambil satu sampel aja lah, satu makanan yang emang sering tren banget kan di mahasiswa di sebelah kan. Nah, sebenarnya sebelah itu nggak apa-apa kan? Sebenarnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Seblak itu Sebenarnya halal, halal bukan gitu, haram susu ya, ya. boleh Iya, dimakan. sebenarnya boleh kan, tapi yang kita pengen tahu tuh range wajarnya tuh gimana sih Bu, biar kita tuh boleh konsumsi tapi biar gak berlebihan tuh. Iya, betul. Terus kayak di dalamnya itu misalkan kayak jangan terlalu banyak kondimennya ya kondimennya aja. apa aja gitu. Nah, itu tuh gimana Bu? Sebelah Itu halal dimakan ya. Ya, Ya Rebun, halal, bukan Iya. makanan haram. Iya. Tapi bukan untuk dikonsumsi setiap Hari. hari gitu ya. Iya, Kita balik lagi, konsumsi setiap hari itu adalah konsumsi yang sesuai dengan isi piringku. Boleh sesekali dimakan ya, kalau batasnya sih maksimal sebulan 2 kali deh. Oh. Gitu ya, pas cheating day oke deh. Ya, Dengan catatan kita juga harus perhatikan kondimen atau isinya apa aja. Kalau teman-teman pengen coba seblak yang lebih sehat, mungkin ada yang dirubah tuh isinya. Jadi biasanya kan yang paling banyak itu kerupuknya, Kerupuk. mie-nya, ya Biar kan? kenyang katanya. Nah, biar kenyang. Nah, itu mungkin jadi bisa dirubah, lebih banyak kandungan protein dan sayurnya. Misalnya ditambahin kalau telur udah pasti ada ya di seblak ya. Pasti ada. Tambahin jangan tulang ayam tapi daging ayamnya kalau bisa gitu ya. Iya. Ayam, kemudian jamur atau sayur-sayuran lain ya. Jadi diperbanyak. Kemudian yang kedua, penggunaan bumbu terutama garam dan penyedapnya Oh, jangan iya. terlalu Oh, iya. banyak. Ya, itu kan bisa Gurih menyebabkan menyebabkan hipertensi ya.
Nah itu jangan terlalu banyak. Juga yang terakhir jangan terlalu pedas kalau bisa. Iya. Karena bisa mengiritasi lambung tuh, hati-hati. Mahasiswa kan apalagi kalau yang kondisinya sedang nggak fit ya, malamnya kurang tidur. Wah. Di kampus banyak tugas. Siangnya makan seblak level 10. Wah, udah itu kombo-wombo itu. Udah Iya itu. kan? Jadi gitu. Jadi bisa diakalin. Sebenarnya boleh makan seblak asalkan sewajarnya, tidak setiap hari. Kemudian kalau mau diakalin tadi gitu. Jadi lebih banyak protein dan sayurnya. Ya sih Bu, karena yang pernah saya tahu tuh di Indonesia itu sekarang itu 27,2% itu remaja perempuan utamanya dari umur 15 sampai 25 itu tuh terkena anemia Bu. Bahkan sekarang di tahun 2006 itu hampirnya ke 32%. Ya mungkin itu akibatnya gara-gara sering makan makanan yang kayak gitu kan, yang kurang protein, kurangnya karbohidrat dan sebagainya gitu kan. Betul. Jadi yang harusnya mereka makan protein 3 sampai 4 kali sehari ya remaja putri, akhirnya udah kenyang duluan. Terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak makanan olahan. Kita tahu di seblak banyak banget frozennya kan. Banyak macam-macam, sosis, nugget, kemudian dumpling. Wah, itu semuanya frozen food. Kok pada tahu? Iya. Karena saya juga pernah makan seblak. Gitu. Jadi udah kenyang duluan, akhirnya kebutuhan protein dan zat besinya nggak tercukupi, ditambah lagi keseringan minum teh dan kopi. Itu kan bisa menghambat zat besi Iya, gitu. betul sih, setuju sih. Apalagi kan kalau mahasiswa tuh ngerjain tugas malam-malam atau macam kayak kopi. Karena jujur Bu, saya juga kayaknya insomnia ya, karena saya tidak bisa tidur di bawah jam 12 malam. Iya. Saya tidak bisa tidur di bawah jam 12 malam, jadi otomatis ketika ada tugas, bahkan kalau gak ada tugas pun itu tuh kayak misalnya udah gak ada apa-apa tuh di rumah, udah gak ada, pokoknya udah gak ada tugas, gak ada apa, gak bisa tuh tidur di bawah jam 12. Kebiasaan itu sulit. Sulit. Jadi harus ada Pola yang dirubah di siang hari. Gimana caranya Hildan ini di siang hari itu capek fisik? Oh. Iya, mulai misalnya olahraga lah, apa. Biasanya kalau fisiknya lelah, itu akan cepat tidur. Beda dengan mentalnya yang lelah. Oh iya sih. Pikirannya yang tidur capek. ya. Iya, jadi otak tuh kayak nggak berhenti Iya, gitu. betul. Udah merem, tetap kedengeran apa gitu iya, kan. iya. Nah, Karena- jadi usahanya adalah capein fisik kamu gitu. Ya Coba. karena biasanya kalau misalkan nih dari pagi misalkan gak ngampus nih lagi libur nih, itu tuh kayak misalkan main game apa segala macam, paling nongkrong atau apa. Nah pas malam itu susah tidur, bahkan seringnya itu bahkan kalau misalkan nih Senin ada kelas pagi nih, kita daripada tidur pagi gitu kan takut kesiangan, lebih ya udahlah ke tidur gitu kan. Itu kan sebenarnya buruk ya Bu ya. Gak boleh dicontoh ya teman-teman, itu nono ya. Nono ya, itu nono ya. Itu nono ya. Ya jadi kalau pengen coba nggak insomnia, cobalah buat Fisikmu lelah. Oh, baru Ya. tahu tuh kalau gitu. Ya, coba ya, coba nanti coba Cobain ya. nanti Oh, ya. ada ya. Ada salah raga ya. Ada salah raga ya. Nah, mungkin ada nih aktivitas yang dapat menjadi alternatif ketika sedang stres selain makan itu apa aja sih Bu? Sebenarnya banyak ya. Terus kalau kita stres nih, jadi kalau misalnya capek di sekolah, di kampus Di misalnya, jangan langsung ingat ke makanan atau minuman. Wah, aku lagi stres nih, apa yang bisa aku lakukan? Oke, mungkin aku harus melakukan hobi yang aku sukai gitu ya. Misalnya hobinya menyanyi atau olahraga juga bagus ya. Mau cobain bersepeda, mau cobain padel misalnya gitu ya. Aktivitas fisik gitu ya, olahraga, kemudian melakukan hobi yang kita suka, atau berbicara dengan teman, misalnya sharing gitu ya sama teman, itu juga bisa mengurangi stres dalam tubuh kita. Jadi nggak langsung ke makanan. Jadi biasanya kan kalau sudah terbiasa ya Oh iya. stres dikit, marah dikit, kesepian, bosan dikit aja langsung nyari kafe gitu ya. Nah, Iya. jadi kita harus tahu dulu pola diri kita ya. Kalau misalnya sudah merasa kayaknya saya lagi bosen nih, saya lagi stres nih, sebelum pelariannya ke makanan, kita cari dulu tuh alternatif lain, aktivitas fisik gitu ya, atau melakukan hobi. Ya sebenarnya banyak ya kan Bu cara untuk kita menghilangkan atau mengurangi rasa stres itu. Sebenarnya tinggal gimana cara kita milih mau kegiatan apa kan. Nah, tapi kan kalau misalkan nih banyak orang juga kan yang udah ketergantungan tuh Bu. Sama misalkan saya kalau gak makan seblak gak bisa gitu kan. Saya kalau stres gak makan seblak gak bisa hilang gitu stresnya. Nah itu tuh mungkin ada tips gak sih Bu, biar kayak ya kita tetap makan seblak tapi
yang nggak seburuk itu maksudnya kayak efeknya gak seburuk itu gitu, gimana? Oh iya, jadi misalnya kalau udah ketergantungan ya, kayaknya susah banget lepas dari kopi, susah banget lepas dari seblak. Mungkin boleh coba alternatifnya adalah dengan membuat seblak di rumah sendiri misalnya, karena yang lebih bersih ya. Kita tahu sudah banyak kejadian ya dari sering makan seblak, akhirnya sakit tipes, akhirnya sakit gangguan pencernaan gitu ya. Iya, karena selain dilihat dari komposisi seblaknya sendiri, kadang-kadang yang ada di pasar itu kan kurang bersih, hygiene sanitasinya gitu ya. Jadi kalau kita buat sendiri, kita tahu dong bersihnya seperti apa, isinya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Atau kalau yang suka kopi mungkin bisa beralih juga dengan bikin kopi di rumah, tapi jangan kopi saset. Iya, karena itu gula. Ya, gitu. Seleranya masing-masing beda-beda gitu lah ya. Beda-beda ya. Karena terus kalau mau coba challenge yourself gitu. Aku bisa nggak ya lepas dari seblak? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Cuman kadang kalah lagi sama godaan gitu ya. Betul. Harus ada support system, teman-teman. Iya, karena terkadang kita udah mencoba untuk menahan, untuk menghindari teman-teman tuh teman-temannya aja curiga nih keluar dari sini, teman-teman yang di luar kayak curiga tuh. Nah, jadi nanti bikin meal plan aja, jurnal sederhana. Misalnya teman-teman nih pola makannya seperti apa. Jadi jangan makan sebelum lapar. Jadi makannya harus terjadwal. Coba aku mau challenge yourself. Kalau saya ya orang karena saya tahu gizi gitu ya, saya pernah men-challenge diri saya sendiri. Kebutuhan saya berapa kalori per hari, kemudian saya lakukan gitu ya. Coba saya bisa nggak nih sebagai ahli gizi, saya bisa nggak nih makan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ternyata bisa kalau dipaksakan. Jadi makan yang baik itu kan 3 kali makan utama ya. Oh iya. Pagi, siang, sore. Kemudian ditambah 2 kali makan selingan atau makan snack, jam 10 pagi sama jam 3 sore. Nah, coba bikin meal plan itu. Jadi ketika teman-teman nanti di kampus acaranya padat atau misalnya lagi stres, lagi ujian, ayo nyeblak. No, ini bukan ini bukan saatnya cheating day. Hari ini harus makan benar. Aku baru boleh nyeblak nanti hari Minggu. Misalnya gitu. Jadi bikin aturan yang nggak ketat banget ya. Jadi biasanya kalau mau meninggalkan sesuatu terlalu ketat, dia akan cepet lagi balik lagi ke mode sebelumnya gitu ya. Jadi kita jangan terlalu ketat, ya udah berikan kelonggaran ke tubuh kita juga. Bolehlah cheating day seminggu sekali, tiap hari Minggu baru boleh nyeblak. Dan nyeblak yuk misalnya. Enggak, bukan hari Minggu. Gak boleh ya. Nah, terus kayak misalkan selain ke makanan, nah Ibu ada tips gak sih kalau misalkan mahasiswa lagi stres nih, apalagi ini kan di kampus kita ya, teman-teman di kampus kita ini udah mau UAS kan, otomatis kan deadline tugas segala macam. Ada gak sih Bu cara kita tuh memanage stres kita tuh biar gak terlalu tipsnya? Biasanya tuh kalau udah berkata sini tuh kayak aduh. Iya. Tipsnya apa ya? Karena saya juga pernah menjadi mahasiswa. Umur segitu tuh memang semangatnya lagi membara gitu ya. Kalau pengen apa-apa tuh ambis sekali gitu ya. Tapi tips untuk mengelola stres, jadi yang pertama, gimana caranya tubuh kita itu jangan sampai stres. Ya pertama, cobalah tadi bikin meal plan dulu. Makanku harus teratur supaya keinginan untuk makan yang sembarangan itu jadi menurun gitu ya. Kemudian kalau memang stresnya sudah terjadi ya, karena banyak deadline yang harus dikerjakan, coba buat prioritas. Misalnya deadline mana dulu yang memang sudah waktunya udah deket nih dikerjain. Yang penting sih manajemen waktu ya. Bener nggak? Kadang-kadang kita suka kalah dengan rasa malas. Itu susah. Terlena dengan scroll HP. Ya. Nggak bisa update. Memang kita nggak bisa memungkiri juga kalau di zaman ini kan semuanya serba digital. Kadang pekerjaan juga mengharuskan kita untuk membuka HP kan. Iya, betul. Gitu. Kuliah, pengumuman segala macam ada di HP kita gitu. Tapi kita harus bisa memanage waktu gitu ya. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain dengan teman, kapan waktunya untuk mengerjakan tugas misalnya gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu cobalah dikurangi begadangnya. Gitu sebisa atau memang ada tugas SKS sistem kebersamaan. Iya,
Iya, karena kita kalau udah tugas nih, anggaplah di dalam 2 minggu. Masih 2 Dikerjain minggu. aja. Masih seminggu. Jadi Tiba-tiba, malamnya. kok besok? Iya, Baru gitu. dikerjain tuh, baru begadang tuh. Biasanya kalau saya supaya nggak SKS adalah kita buka dulu tugasnya apa. Hmm. Wah banyak nih, berarti saya harus mengerjakan setengahnya dulu. Oh. Nanti sisanya baru. Jadi nggak, kalaupun SKS tuh nggak malam Iya. banget, nggak sampai pagi banget gitu. Terus kalaupun memang nanti dihadapkan dengan yang harus begadang gitu ya, Iya. nggak, memang harus begadang misalnya gitu ya, nggak apa-apa begadang kalau memang ada tugas gitu. Tapi usahakan ada 1 jam 2 jam teman-teman bisa tidur yang deep sleep Oh, gitu iya. ya, Yang tidur yang bener-bener- berkualitas yang berkualitas. gitu. Caranya gimana ya tadi? Lelahkan fisikmu. Aku pengen tidur nyenyak gimana ya? Oke, aku mau lari, olahraga. Gitu. Nanti dicoba ya. Dicoba aja ya. Iya. Jadi mudah-mudahan stresnya itu tidak berkepanjangan gitu ya. Jadi karena kalau misalnya sudah stres kemudian emotional eating itu berkelanjutan akan sulit dan bahkan akan berbahaya kepada kondisi kesehatan kita nantinya. Jadi kita harus sadar nih, oh ini saatnya saya ngerem Iya. gitu. Seharusnya ya. Jadi kita tuh sebenarnya yang paling penting tuh manajemen waktu itu. Iya. Kan? Manajemen waktu kan, karena rata-rata mahasiswa tuh mepet deadline tuh. Kemudian tahu kebutuhan dan keinginan. Iya. Makananku Beda ya? yang tubuhku butuhkan apa sih gitu Iya. kan. Ini bukan yang aku butuhkan, tapi ini yang aku inginkan. Iya betul. Jangan ngajak aku nyeblak Seblak abis ini ya. termasuk keinginan ya. Jangan ngajak aku nyeblak ya abis ini ya. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya. Nyeblaknya hari Minggu. Iya. Tapi kalau hari Minggu kan nggak ketemu sama teman-teman Iya ya. sih. Nanti jarang. aja, pas Iya. kuliah. Nanti aja pas kuliah jangan gitu. Iya, Bagus iya, tuh iya. buat kurangin tuh tips tuh. Nah, jadi ya mungkin ini suatu ilmu baru ya buat kita ya kan mahasiswa rata-rata buat kita tuh kalau pengen makan apa kita tuh mikirnya kalau kita gak makan kita makin stres. Kita tuh mikirnya gitu kan. Kalau kita gak makan ternyata kalau kita makan malah ada dampak setelahnya yang kita yang tadi dijelaskan tadi kan. Iya, masalah berikutnya. Ya, ada masalah satu beres nih ya, meskipun stres itu gak hilang ya, cuma mengurangi tapi malah ada dampak selanjutnya kan, ada masalah selanjutnya. Mungkin Ibu sebelum kita tutup ada tips atau ada pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi dengerin podcast kita hari ini. Boleh Ibu Closing silakan statement closing atau pesan statement. singkat, Ibu. Oke, closing statementnya mungkin bagi semua mahasiswa dan remaja di luar sana, tubuhmu yang setiap hari kau ajak gerbek-gerbek itu tidak pantas kau berikan makanan sembarangan setiap hari gitu ya. Jadi ayo para remaja dan mahasiswa kita semangat untuk jadi generasi yang sehat dengan cara makan gizi seimbang, kemudian cukup istirahat dan juga jangan lupa beraktivitas fisik. Kelola stres dengan baik, kemudian jangan lupa juga untuk selalu menjadi remaja yang ceria yang bersosial aktif di masyarakat. Gitu. Oke, nah teman-teman dengerin ya. Dengerin dan lakuin, jangan Dengerin, jangan kuping cuma dengerin kanan, aja ya. kalau kuping kiri itu jangan itu. Kita harus praktekin ya teman-teman. Ya, semangat semuanya. Iya, wah nggak kerasa ya Bu, seru banget obrolan kita hari ini. Ternyata porsi seblak itu banyak banget ya maknanya gitu. Ini mohon maaf sebenarnya bukan hanya seblak ya. Iya, lebih banyak banyak sekali lagi. makanan. Iya. Cuman memang seblak ini sedang di atas daun Iya, ya dia. betul. Lagi Sedang di ngetren puncak banget nih, lagi ini. ngetren Iya. banget gitu ya. Jadi lebih bijak lagi untuk memilih makanan. Iya, Iya, betul. Nah, oke mungkin terima kasih ya Bu ya udah udah Oke, sharing sama-sama. banyak banget nih ilmu nih. Udah meluangkan waktunya juga Ibu. Iya, Terima kasih juga atas Undangannya untuk Ya. saya ya. Jadi ini kita sedikit mungkin kedepannya kita bakal bisa mengelola stres dengan lebih baik, emotional eating dengan lebih baik. Mungkin Ya, ya amin. kedepannya kita semoga menjadi mahasiswa yang lebih sehat ya. Iya. Amin, Yang lebih insya sehat ya. Allah. Semoga kedepannya ya. Mungkin itu teman-teman podcast kita pada hari ini. Oke, saya cukupkan sekian. Bye bye. Bye-bye. See you. Ketemu di episode selanjutnya.